Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam perkuliahan Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dengan saya Ahmad Rijalul Umami. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa merasakan nikmat sehat dan nikmat sempat. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi ini perlu atau sangat penting untuk kita bahas sebelum kita membahas ke metode, karena materi ini sebagai bahan pertimbangan sebelum memilih atau menentukan metode pembelajaran, agar nanti metode pembelajaran yang dipilih agar tepat dan sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan tujuan yang ada. Langsung saja ke pembahasan. Untuk faktor yang pertama yang perlu diperhatikan sebelum memilih metode adalah peserta didik. Ya, peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar, sehingga ini sangat urgent sekali. Jalannya suatu metode pembelajaran tidak lain tidak bukan semuanya ditujukan untuk peserta didik. Agar apa? Agar peserta didik mampu atau dapat mencapai suatu kompetensi sesuai tujuan yang ada. Dalam faktor ini, guru harus memperhatikan kemampuan peserta didik dengan cara mungkin memperhatikan umur peserta didik, jenjang yang ditempuh oleh peserta didik, dan karakteristik peserta didik. Karena apa? Peserta didik mempunyai kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga ketika sebelum menentukan metode, guru harus tahu terkait peserta didik. Kita langsung ke faktor selanjutnya. Faktor yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Setiap proses pembelajaran tentu memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Tujuan pembelajaran itu merupakan sasaran yang dituju dari setiap kegiatan belajar mengajar. Hal ini dapat mempengaruhi penyeleksian metode yang harus digunakan. Jadi seorang guru yang menerapkan metode pembelajaran tanpa memperhatikan tujuan pembelajaran, maka pembelajaran tersebut tidak mempunyai arah, ya. Sehingga tujuan pembelajaran ini adalah agar nanti metode itu mempunyai arah dan tujuan yang akan dicapai. Kalau tidak mengacu pada tujuan pembelajaran, maka metode yang akan diterapkan itu metode yang tidak terarah, sehingga akan menghasilkan kesia-siaan. Itu adalah faktor yang kedua. Kita lanjutkan ke faktor selanjutnya, adalah faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Sehingga materi pembelajaran yang ada terdapat tingkat kedalaman, keluasan, dan kerumitan yang berbeda-beda. Sehingga dalam pemilihan metode pembelajaran yang tepat itu adalah mampu memberikan arahan yang praktis untuk mengatasi tingkat kesulitan sesuai materi pembelajaran. Itu pada intinya materi pembelajaran di sini guru harus tahu kedalaman materi, dan kedalaman materi ini apakah sesuai dengan kemampuan peserta didik. Seperti itu.
Kita lanjutkan ke faktor yang keempat adalah karakteristik kelas. Ya, karakteristik kelas yang dimaksud di sini adalah menyangkut sifat dan sikap peserta didik dalam tataran umum untuk ruang lingkup di kelas tersebut. Jadi di sini teknik untuk mengetahui karakteristik kelas dengan cara memperhatikan sifat dan sikap yang dominan yang sering kali muncul ya. Sikap yang dominan itu sering kali muncul yang membedakan dengan kelas lain. Jadi di situ mempunyai ciri khas kelas tersebut. Jadi dalam hal ini guru harus membedakan metode dan teknik dalam menjalankan proses pembelajaran di setiap kelas agar metode yang berjalan itu dapat berjalan dengan baik dan siswa pun mempunyai respon yang baik juga, sehingga di situ akan mempermudah pencapaian suatu kompetensi pembelajaran. Itu adalah faktor yang keempat. Kita lanjutkan ke faktor yang kelima. Faktor yang kelima adalah jumlah peserta didik. Ini sangat penting sekali. Ya, jumlah peserta didik dalam satu kelas perlu menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode pembelajaran. Agar apa? Agar metode yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan tentunya agar guru dapat lebih mudah dalam penyampaian materi. Sehingga ketika peserta didiknya banyak atau lebih dari 50 itu, sehingga ketika mau menerapkan metode yang active learning seperti jigsaw itu akan membuang-buang waktu dan kelas tidak akan kondusif, sehingga itu menyesuaikan jumlah peserta didik. Dan kalau semisal jumlah peserta didiknya di bawah 40 itu kemungkinan bisa untuk diterapkan metode yang menerapkan active learning. Jadi seperti itu. Jadi jumlah peserta didik sangat penting dalam menentukan metode pembelajaran. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor yang keenam adalah fasilitas pembelajaran. Fasilitas pembelajaran sangat berfungsi sekali ya. Di sini sangat berfungsi untuk memudahkan proses pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan proses pembelajaran. Sehingga dengan di sini kenapa harus memperhatikan fasilitas pembelajaran? Sehingga dengan memperhatikan fasilitas yang ada, metode yang akan diterapkan lebih mudah dan lebih efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Fasilitas pembelajaran itu beragam ya, bermacam-macam. Dalam PAI itu dalam fasilitas pembelajaran dalam PAI itu seperti adanya media pembelajaran, alat peraga. Alat peraga itu seperti semisal kalau ada sholat jenazah, di situ ada peraga manusia atau boneka manusia yang dijadikan sebagai praktek pada saat penyembelihan hewan. Itu ada alatnya, alat yang dapat membantu pembelajaran. Nah, terus selain alat peraga ada laptop, ada handphone, ada layar proyektor dan lain-lain. Sehingga pada intinya fasilitas yang ada harus dimanfaatkan secara optimal dalam menerapkan metode yang ada. Jadi fasilitas ini sangat berpengaruh, sehingga fasilitas yang ada dalam sekolahan itu harus dioptimalkan seoptimal mungkin dalam pemanfaatannya agar menunjang proses pembelajaran. Kita lanjutkan ke faktor selanjutnya, yaitu faktor yang ketujuh, yaitu alokasi waktu. Pemilihan metode pembelajaran yang tepat juga harus memperhitungkan ketersediaan waktu ya. Rancangan belajar yang baik adalah penggunaan waktu yang dihitung secara terperinci ya, secara mendetail agar pembelajaran berjalan sesuai rencana dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Jadi di sini dalam pembelajaran guru harus bisa memanfaatkan waktu dengan baik agar metode atau proses pembelajaran yang ada itu bisa berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, di sini pembagian waktu harus menyesuaikan porsi pada bagian-bagian pembelajaran. Jadi metode di sini dalam menentukan metode harus juga memperhatikan porsi pada bagian-bagian pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ada 3 bagian, yaitu pembukaan, inti, dan penutup. Jadi di sini untuk porsi inti itu lebih lama dibandingkan
pada bagian pembukaan dan penutup. Jadi di sini sangat penting agar nanti siswa dalam menangkap materi juga mudah, dan guru pun dalam menerapkan metode pun juga bisa berjalan dengan baik. Itu faktor yang ketujuh. Kita lanjutkan ke faktor yang ke-8. Faktor yang ke-8 adalah guru atau pendidik. Ini adalah faktor yang terakhir dalam hal-hal yang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Yang terakhir ini adalah guru atau pendidik. Guru itu merupakan salah satu komponen manusiawi dalam pembelajaran yang sangat berperan, karena guru di sini berperan sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan manajer. Manajer di sini, guru mengatur segala hal yang ada dalam pembelajaran itu, bagaimana caranya agar bisa menggabungkan antara peserta didik, materi pembelajaran, fasilitas, dan semuanya yang ada di situ agar menjadi suatu rangkaian pembelajaran yang menyeluruh, dan di situ diharapkan pembelajarannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Di sini guru sangat berperan dalam penentuan metode, ya, karena yang menjalankan guru. Nah, di sini faktor-faktor yang tadi ada tidak akan berfungsi atau tidak bisa akan berjalan jika dari guru ini tidak ada, ya. Jadi di sini adapun untuk faktor guru yang dapat mempengaruhi metode pembelajaran itu yang pertama, pengetahuan dan wawasan guru, ya. Guru yang sering mengupdate informasi melalui literasi dan sering aktif diskusi untuk saling tukar pengalaman dengan guru lain, maka akan menghasilkan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Sebaliknya, kalau guru ini tidak mau mengembangkan kemampuannya, tidak mau menambah pengetahuannya, sehingga dalam penerapan metode pun juga sangat berpengaruh. Dan yang kedua, pengalaman guru. Pengalaman guru ini sangatlah penting, ya, dalam menentukan metode pembelajaran. Dengan pengalaman tersebut, guru mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing metode pembelajaran yang ada, karakteristik peserta didik, tingkat kesulitan materi, sehingga di sini pengalaman sangat berpengaruh dalam penentuan metode pembelajaran. Terus yang terakhir adalah mindset guru. Jadi di sini mindset guru sangat berperan penting dalam penentuan metode, ya. Guru yang mempunyai pemikiran yang maju akan lebih semangat atau akan dalam menerapkan metode pembelajaran itu akan lebih variatif dan dapat menyenangkan peserta didik. Akan tetapi jika ada mindset guru yang berpikiran bahwa yang namanya mendidik itu ya intinya ceramah, menyampaikan materi, sehingga ketika ada pelatihan tentang pembelajaran aktif atau ada informasi terkait pembelajaran aktif, guru ini tidak akan mungkin bisa menerapkan metode tersebut karena dia sudah berpikiran bahwa metode yang tepat adalah salah satu contohnya adalah ceramah. Jadi mindset guru ini sangatlah penting, ya, guna untuk bersemangat dalam menggunakan metode yang lebih variatif. Itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran. Dapat saya simpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi metode pembelajaran dalam pendidikan agama Islam. Tadi yang pertama adalah peserta didik, yang selanjutnya ada tujuan pembelajaran, ada materi pembelajaran, karakteristik kelas, jumlah peserta didik, fasilitas pembelajaran, alokasi waktu, dan guru atau pendidik. Itu saja penyampaian saya hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Minta maaf jika ada salah kata atau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.